Jadi buat semuanya, kita ini ibarat lagi naik kapal. Nah, kita naik kapal di satu kapal, terus kita menghadapi badai yang sama ini. Oh, jadi badai ini kita harus saling bahu-membahu lah antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat supaya kita bisa melalui badai ini bersama-sama dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama dalam ngobrol sore seputar masalah seputar kita ya. Di kesempatan sore hari ini, hari Senin 6 Juli 2020, saya Melani Ahmad yang akan menemani Anda. Dan kita akan ngobrol seputar cerita dokter di masa pandemi. Seperti apa yang dialami oleh para dokter-dokter kita, khususnya yang berada di Sulawesi Selatan. Kami bersama dengan beberapa dokter yang tergabung dalam JDN atau Junior Doctor Network. Dan ini merupakan kisah dari mereka, para dokter yang menangani pasien-pasien COVID-19. Dan tentunya bisa kita share kepada semua pendengar, bisa kita bagikan pada semua pendengar. Anda juga bisa gabung di 3621853, kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar kota Makassar. Pesan singkat atau pesan WhatsApp-nya boleh di 0811 4100 222. Baik, saya bersama dengan Dr. Helmi Kuswardana, MKes SPOT. Assalamualaikum, selamat sore, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Melani. Oke, halo Dok. Ini Dr. Helmi, spesialis bedah ortopedi dan traumatologi. Iya, betul. Dan salah satu disiplin ilmunya juga sebagai MKes itu Master Kesehatan ya? Iya. Oke, baik. Selain Dr. Helmi, ada Dr. Sugih Wibowo. Assalamualaikum, selamat sore, Dr. Sugih. Ya, Dr. Sugih sepertinya belum bisa mendengar suara saya ini ya. Oke, nanti kita coba tunggu dulu untuk Dr. Sugih. Saya boleh ngobrol dulu dengan Dr. Helmi ya. Dok, Iya, Mbak. Ya. Sepanjang masa pandemi mulai dari Maret sampai saat ini sudah bulan Juli ya, sudah awal Juli. Kita tentunya, para dokter tentunya sudah bertemu dengan berbagai macam tipe pasien ya. Nah, ini bisa diceritakan dulu Dok, karena masa pandemi ini cukup mengagetkan semua orang, bahkan bukan cuma orang ya, semua lini kehidupan, dunia bisnis, pendidikan, kemudian perkantoran, semuanya kaget dengan pandemi ini. Nah, seperti apa kisah yang bisa dibagikan pada pendengar kita, Dr. Helmi, sehubungan dengan para pasien yang ada di masa pandemi ini? Baik, terima kasih Mbak Melani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar RRI dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan kalau yang buat yang lagi sakit juga ya, semoga lekas pulih, lekas sembuh, kembali beraktivitas seperti kala. Jadi selama dari bulan Maret sampai sekarang, ya alhamdulillah kan kami ini sebagai dokter bedah tulang, ortopedi, kebanyakan kita menerima pasien-pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, dari ketikian. Jadi perubahan jalur penerimaan pasien itu berubah dibandingkan dengan waktu sebelum pandemi. Iya. Jadi ya sebelum kita operasi, tentunya kan kalau patah tulang atau luka-luka itu dulu kita cukup periksa laboratorium, ronsen, itu bisa kita operasi. Tapi kebiasaan baru yang muncul saat ini itu ya ada tambahan. Jadi harus foto toraks, ya kita lihat ada gambaran bercak tadi paru-parunya, terus rapid test, atau kalau bisa lebih cepat kita bikin pemeriksaan swab. Nah, jadi harus kita edukasi ke pasien. Biasanya tuh pasien ada yang nggak mau. Jadi kenapa harus diperiksa? Saya kan tidak corona. Nah, jadi yang seperti itu Mbak. Jadi kita harus memang mengedukasi pasien apa tujuannya kita lakukan pemeriksaan rapid kah, atau swab, atau foto ronsen, atau kalau perlu foto CT scan. Jadi gunanya itu ya untuk kita saling menjaga. Jadi
bukannya kita curiga dia COVID kah atau menuduh dia COVID, tapi untuk saling menjaga jangan sampai mereka sudah terpapar atau jangan sampai kita melakukan tindakan atau malah kami yang terpapar tuh, jadi saling menjaga. Kalau memang hasil rapidnya atau swabnya atau ronsennya aman, ya kita kerja di rumah sakit masing-masing. Tapi kalau misalnya ada gejala, kita rujuk ke rumah sakit kita. Kalau di Makassar itu bukan COVID saat ini ada COVID, Oke. rumah sakit Unas, Daya, Jadi, dan juga Sayang Rakyat, Mbak. Jadi kalau sekarang itu kita memang screening baik-baik sebelum kita operasi. Jadi kita lakukan pemeriksaan screening apakah ada COVID atau tidak. Oke. Dok, ini tentunya membuat masyarakat atau pasien yang datang itu merasa prosesnya semakin panjang nih dok ya. Dan kadang-kadang kondisi kesehatan itu bisa dalam keadaan gawat darurat seperti itu. Nah, bagaimana mengatasi kegawat daruratan dengan protokoler kesehatan yang memang harus dilakukan pada saat pandemi ini, dok? Jadi untuk pasien-pasien ortopedik trauma kecelakaan, tetap kita lakukan pertolongan awal di UGD. Jadi semua itu kita pasang infus, tetap kita pasang spalak atau penunjang ya untuk supaya tulangnya nggak bengkok. Kita luruskan, kasih masuk obat antibiotik, kasih masuk anti nyeri, tetap pertolongan pertama kita lakukan. Nah, cuman ya, jadi kita kan bisa pilih yang memang gawat darurat itu, nah kita langsung rujuk saja ke rumah sakit di Makassar. Saya tugas di Maros ini Mas sekarang. Oh iya. Jadi kalau saya ke Salawang Maros sama di Satyoto. Jadi kalau dari Maros itu kalau memang dia butuh yang cepat kita rujuk ke Makassar. Tapi kalau dia tidak mengancam jiwa, kita lakukan stabilisasi dulu sampai kita lakukan screening. Sampai kita lakukan screening. Screening itu rapid ya dalam waktu 15 menit ada bisa, tapi kalau dia non reaktif kita konfirmasi dengan swab lagi. Nah swab ini yang butuh waktu ya. Untuk di Maros itu alhamdulillah ya sudah bisa pagi diperiksa, malamnya ada nih hasil, jadi besoknya kita operasi. Oke. Baik, saya coba ke Dokter Sugih ini. Dokter Sugih lagi viral kayaknya di media sosial ya. Dok, ini bisa dengar suara saya dok ya? Kayaknya mic-nya di mute ya. Ya. Oke. Nah ini masih posisi. Udah ya? Udah kedengaran dok. Bagus. Ya. Oke. Lihat dok. Dok gimana nih dok? Bisa cerita sedikit nih yang kejadian yang sekitar beberapa hari yang lalu ya, yang sempat viral ini, banyak yang sudah baca ceritanya di medsos. Sampai segitunya kah dok? Apa yang dialami oleh tenaga kesehatan kita nih dok? Seperti yang Dokter Sugih alami. Yang mana ya? Yang sendiri nanganin OTG 190 ya enggak. Itu dan mungkin juga sama semua ya. Ya. Nah, hampir sama semua ya tenaga medis. Terus terang aja kita sebagai tenaga medis, terutama dokter, itu sudah kita sudah disumpah bahwa kita akan melakukan semua atas niat kemanusiaan, tidak ada niat yang lain seperti itu. Sehingga apapun yang terjadi kita akan maju terus, pantang mundur dan pantang menyerah. Buktinya alhamdulillah sampai sekarang masih ada beredar tagar dokter terserah apa dan segala macamnya, minta maaf. Itu kami tidak lakukan. Yang kami lakukan tetap berjuang, bekerja untuk kemanusiaan. Ibarat kata kita bekerja untuk jiwa yang lain. Dan banyak senior-senior kami, teman-teman sejawat kami yang sudah menjadi korban. Tapi apa, kami tetap bekerja. Seperti itu, Mbak. Oke. Walaupun istilahnya letih itu menghampiri, tapi kalau pasien kami yang kami tangani sembuh, alhamdulillah itu sebagai penyemangat bagi kami. Oke. Dok, menangani ratusan orang yang OTG, itu tentunya kalau kita sudah tahu ya, kalau OTG itu tidak ada gejala sama sekali. Betul. Tapi tetap harus dalam kondisi waspada. Itu gimana dok? Dan tentunya karakter orang yang dihadapi juga berbeda-beda ya dok ya? Nah, ini yang perlu dijelaskan dulu. Ya. Orang OTG, orang tanpa gejala, di sini gejalanya bukan gejala berat, Mbak. Gejala ringan tetap ada. Gejala ringan itu seperti batuk ada, alergi ada, demam, sakit kepala, ada penyakit lain seperti mah, seperti itu, Mbak. Tetap ada gejala, tapi istilahnya gejala-gejala ringan, yang istilahnya kami masih bisa tangani.
Kalau dia sudah masuk taraf gejala-gejala yang berat seperti sesak napas, yang butuh inkubator apa dan segala macamnya, itu pasti kami akan tutup rumah sakit. Kami nggak akan simpan seperti itu, karena tempat karantina yang kemarin saya tempati tugas itu memang khusus untuk karantina OTG orang tanpa gejala dengan swab positif. Tapi gejala tetap ada, Mbak. Gejala-gejala ringan tetap ada. Dan yang kita hindari itu adalah tingkat stres mereka. Karena selama di isolasi itu pastilah yang namanya stres pasti ada, Mbak. Nggak mungkin tidak. Iya. Dok, menghadapi karakter pasien yang 100 orang lebih ini, Dok, gimana? Apakah butuh tidak menimbulkan stres tersendiri untuk dokter atau gimana, Dok? Kalau stres pasti ada lah, Mbak. Menghadapi 200 orang yang memiliki karakter masing-masing dengan emosional yang berbeda-beda, pasti ada lah tingkat stres. Tapi ya, kita sudah harus mengantisipasi diri sendiri, jangan sampai kita ikutan stres. Ibarat kata, sebelum kita berperang, kita harus siapkan senjata kita dulu. Sebelum perang, kita harus tahu siapa yang kita hadapi ini. Jangan sampai orang emosi, kita ikut emosi. Jangan, seperti itu, Mbak. Jadi biarkan ada emosi, maklum lah, namanya juga peserta kasihan yang jauh dari keluarganya, apa dan segala macam, yang diisolasi 14 hari di kamar. Nah, kita harus mengerti lah perasaan mereka juga, seperti itu. Jadi istilahnya menghadapi ya santai aja, Mbak. Jangan kita ikutan stres. Baik, kita undang pendengar kita, silakan di 3621853 kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar Kota Makassar. Cerita dokter di masa pandemi. Anda bisa langsung tanya-tanya sama Dokter Sugih, sama Dokter Helmi juga, dan pesan singkat serta pesan WhatsApp-nya di 0811 4100 222. Saya kembali lagi ke Dokter Helmi nih, Dok. Ya, Mbak. Ini kan menghadapi pasien di masa pandemi ini, walaupun bertugas di wilayah Maros ya. Kalau misalnya ada yang tidak, itulah yang berkembang di masyarakat, ada yang tidak percaya dengan adanya COVID ini. Kebetulan menjadi pasien kecelakaan atau apalah ya, yang harus menjalani proses ortopedi sama Dokter Helmi. Bagaimana cara meyakinkan mereka bahwa COVID ini memang ada dan ada prosedur tambahan yang harus dijalani? Jadi sebenarnya tugas kita sebagai tenaga kesehatan itu adalah mengedukasi yang paling utama. Jadi semua tindakan pemeriksaan yang kita lakukan itu, yang dulunya tidak kita lakukan, kenapa sekarang kita lakukan? Ya itu ada tujuannya. Jadi untuk melindungi pasien sendiri dan melindungi tenaga medis tentunya. Jadi kalau dia percaya, alhamdulillah ya. Jadi kita edukasi apa tujuannya itu rapid, apa itu tujuannya di swab, tunggu dulu hasil swabnya. Kalau dia ternyata positif, terus kita rujuk apa tujuannya supaya jangan terpapar ke keluarganya yang lain, atau ke petugas lain, atau ke keluarga yang lain, atau ke pasien lain yang ada di situ. Nah, cuman masalahnya kalau memang pasien tidak mengerti, ya, jadi tetap kepala batu, ada beberapa marah-marah. Ya kita walaupun ya kita sebagai petugas, kalau mereka setuju tanda tangan persetujuan, resikonya apa. Tapi kalau tidak setuju tetap tanda tangan penolakan, Mbak. Jadi penolakan tindakan, terus ya pulang pasiennya. Kalau tidak mau diperiksa, kalau pasien tidak mau menolak diperiksa, ya mau bagaimana? Tetap kita sudah jelaskan, kita edukasi, pasien menolak, tidak bisa kita paksa. Jadi tapi harus tanda tangan penolakan tindakan, Mbak. Tapi sepanjang kita edukasinya baik, pasien mengerti, ya sebagian besar pasien kami sih alhamdulillah sampai saat ini belum ada lah untuk yang mau maksa pulang atau apa. Cuman takut saja, itu wajar kalau pasien takut karena sakit biasa saja, tidak apa-apa, sehat, dikira COVID. Tapi kalau kita kasih pengertian, insya Allah mereka mengerti, Mbak. Oke, saya ke Dokter Sugih lagi nih, Dok. Untuk pertanyaan yang sama ini, meyakinkan terutama yang OTG, karena kan tidak ada, mungkin gejalanya hanya gejala ringan ya, tadi disebutkan sakit kepala, dan seterusnya. Ada nggak dari antara 200 pasien itu yang merasa bahwa saya nggak COVID kok, ini kan cuma gejala biasa, misalnya seperti itu, ngotot seperti itu, Dok? Ada ya? Ada, Mbak. Ada, bukan 1-2 orang lagi, Mbak. Hampir semua pasti menanyakan, COVID ini ada nggak sih, Dok? Pernah kejadian satu kali, dia di rapid reaktif, rapidnya di swab pertama itu negatif, lalu dia tetap isolasi mandiri. Setelah itu isolasi mandiri 14 hari, di swab kedua ternyata positif hasilnya, Mbak. Dia kaget, dia tidak percaya, loh kok, Dok, saya kan dalam rumah cuma di kamar, paling kamar mandi, loh kok kenapa bisa swab saya positif? Dari mana virus itu? Ya saya jelaskan,
andai kata virus itu bisa kelihatan, bisa kita lihat, ayo Pak, sama-sama kita bunuh virus. Masalahnya itu virus nggak kelihatan Pak. Kita nggak pernah tahu datangnya dari mana. Bapak kan isolasi mandiri di rumah. Orang di rumah berapa orang Pak? Berapa orang yang keluar masuk rumah? Seperti itu. Otomatis kan kita nggak pernah tahu ada yang bawa dari luar masuk ke rumah, Bapak sentuh sesuatu, yang Bapak sentuh daerah hidung dan tenggorokan, daerah muka, dan masuklah virus itu ke dalam tubuh Bapak. Andai kata saya bilang virus itu bisa dilihat Pak, ayolah sama-sama kita bunuh. Masalah ini virus nggak kelihatan loh. Dilihatnya itu pakai mikroskop yang 0, berapa mili gitu, sehingga baru kelihatan. Jadi yang tahu itu memang orangnya. Ahli virus sendiri sudah menyatakan bahwa virus ini ada, ini nyata, ini bukan rekayasa. Jadi kalau memang Anda menanyakan virus ini ada atau tidak, ya silakan berhubungan dengan ahli virus. Istilahnya untuk meyakinkan Anda seperti itu. Ya jalan-jalanlah ke ahli virus untuk lihat langsung virus COVID-19 itu seperti apa gitu. Nah, seperti itu Mbak cara menjelaskannya. Jadi karena itu kita nggak bisa lihat, ini nggak dilihat kasat mata. Ini kata dia kasat mata, ya udah ayo sama-sama kita bunuh virus. Masalahnya nggak kelihatan seperti itu Mbak. Oke, jadi pada dasarnya semua yang masuk di situ OTG tanpa dengan gejala ringan ya, bukan tanpa gejala sama sekali, dengan gejala ringan itu kebanyakan tidak menerima ya? Kebanyakan yang tidak menerima. Ada juga yang istilahnya yang menerima karena dia udah tahu, karena dia udah baca beberapa artikel. Contoh, ada beberapa istilahnya orang, saya tuh waktu pertama tahu saya itu COVID itu pada saat apa? Pada saat menyemprotkan parfum di badan, ternyata saya nggak bisa cium aroma parfum itu. Dia nggak bisa cium aroma parfumnya. Indra penciuman itu berkurang. Dia sudah sadar bahwa ini ada apa dengan saya. Akhirnya dia berani untuk memeriksakan diri dengan swab. Dia nggak pakai rapid, tapi langsung swab. Setelah di swab ternyata benar dia terpapar COVID-19 seperti itu Mbak. Akhirnya ya tadi dia di isolasi mandiri di Hotel Harper. Nah, Dok, saya mau tanya nih Dok, di Hotel Harper itu kan banyak ya pasiennya. Itu sebenarnya masyarakat seperti ini. Kalau misalnya dia tahu bahwa apa yang dialami pasien di Hotel Harper itu ya bisa dipublikasikan keluar, bisa disaksikan oleh orang banyak, oleh masyarakat melalui media sosial mungkin atau apalah itu, mungkin masyarakat akan ada sedikit gambaran. Tapi selama ini kan hal-hal seperti itu tidak muncul di media sosial. Iya, begini Mbak, ada beberapa orang yang berani, sudah ada beberapa yang beredar video, termasuk yang tadi saya dapat kiriman dari kepala desa dari Kabupaten Bone, itu mengirim saya video, dan dia berani mengatakan bahwa saya terpapar COVID. Nanti kalau Mbak mau, nanti saya kirimkan videonya Mbak. Ada beberapa, tapi memang kebanyakan orang yang masih menganggap COVID ini adalah penyakit aib, masih malu, takut, dan segala macam. Tapi ada beberapa yang berani untuk saya COVID. Saya harus jelaskan karena saya takut keluarga saya terpapar, sehingga sehingga mereka mau isolasi mandiri dan menyampaikan kepada keluarga, siapa tahu sebelum dia terinfeksi COVID ini mereka berhubungan dengan teman-temannya, kalau bisa memeriksakan diri juga, seperti itu menjaga mengantisipasi. Ada kok Mbak, sudah ada beredar beberapa video yang menyatakan dirinya, bahkan kemarin terakhir kalau saya tidak salah bisa Mbak buka di IG-nya IG Duta COVID Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu peserta LIDA kalau saya tidak salah, Ila LIDA itu berani mengatakan bahwa saya COVID seperti itu. Dan bahkan kemarin waktu selesai isolasi itu dia dijemput oleh Pak Gubernur, Pak Bupatinya, Bupati Wajo, dan bersama manajernya. Dan pada saat pulang dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur, kepada tim medis. Selama dia isolasi itu diberikan pelayanan yang luar biasa seperti itu. Oke, kita sudah punya beberapa pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Sebentar kita akan bacakan, dan untuk yang ingin bergabung melalui line telepon 3621-853 tetap kita buka untuk Anda. Jangan lupa acara ini masih akan terus berlanjut hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dr. Sugi dan Dr. Helmi, kita jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita akan segera kembali dalam Ngobrol Sore. Ya, pendengar masih di Ngobrol Sore masalah sekitar kita, Bos Masker, dan kita bersama dengan Dr. Sugi Wibowo, juga ada Dr. Helmi SPOT. Baik, kita ke penelpon dulu, Dr. Sugi dan juga Dr. Helmi. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Bu Mila. Bu Mila di Makassar, silakan Bu Mila. Ada yang ingin ditanyakan, ini kita lagi cerita dokter yang dihadapi selama masa pandemi ini, Bu Mila. Silakan. Ya, saya cuma ingin tanya dari dua narasumber yang ada, itu dokternya, ada nggak kejadian yang tidak bisa dilupakan selama bertugas menjadi atau merawat COVID-19 gitu, kejadian atau momen yang tidak terlupakan, misalnya tiba-tiba ada pasien yang
minta nomor pribadi, ataukah ada pasien yang tiba-tiba kok dekat atau gimana, atau keluarga pasien, ada nggak? Oke, yang nggak bisa dilupakan ya. Ya, momen yang tidak terlupakan. Baik, Bu Mila, terima kasih. Ya. Baik dok, ini sudah ada satu pertanyaan dari Bu Mila. Ada yang minta nomor pribadi nggak? Ada kejadian yang tidak terlupakan nggak selama masa pandemi ini dalam menghadapi pasien? Terus kita punya pertanyaan dari pesan WhatsApp, ada Pak Wahyu di Makassar. Saya ingin menanyakan, selama ini saya rutin kena influenza hampir setiap beberapa bulan sekali. Dalam setahun bisa 4-5 kali. Tapi kenapa di masa pandemi ini alhamdulillah, saya nggak pernah kena influenza nih. Kira-kira apa ya penyebabnya? Atau memang saya sudah kebal influenza? Baik, itu dari Pak Wahyudi di Makassar. Baik, Pak Dokter Sugi dulu deh, karena Dokter Sugi berinteraksi dengan yang pasien yang cukup banyak ini ya dalam wisata COVID ya dok ya? Betul sekali, Mbak. Oke, Jadi gimana, ini Dok? Mbak, kalau kejadian yang Mbak Mila pernah sampaikan tadi, ada kejadian seperti itu. Karena kan saya itu hampir tiap pagi selama bertugas di Harper itu, Mbak, itu menerima 300 sampai 300 chat keluhan. Termasuk ada beberapa yang chat, karena saya terus terang saya kan menutup foto profil saya. Nanti berteman saya add, baru foto-foto saya kelihatan. Jadi ada satu ibu-ibu tapi bertanya, saya kira saya masih muda. Kirain saya masih single bertanya, dokter masih single ya? Kalau masih single, kebetulan saya punya anak dok, umur 25 tahun. Aduh gila. Saya bilang, minta maaf bu, saya sekarang 37 bu, sudah punya istri dan anak. Oh minta maaf dok, karena saya nggak tahu. Dok. Kirain dokter masih muda, karena selama ini suara dokter kalau lewat telepon itu masih kayak anak muda sekali. Saya bilang, Masya Allah. Tapi kan kejadian yang paling saya tidak bisa lupakan itu yang kejadian kasus ada peserta yang mau bunuh diri. Itu yang paling saya tidak bisa lupakan. Itu kapan itu dok tepatnya? Itu pas minggu pertama saya bertugas di Hotel Harper. Seperti itu. Boleh saya ceritakan di sini? Boleh. Itu kenapa sampai mau bunuh diri dok? Jadi kisahnya seperti ini Mbak. Jadi kisahnya itu waktu dia pertama kali masuk di Hotel Harper itu, dia bersama suaminya. Dia terpapar COVID bersama suaminya. Sehingga dia dikasih satu kamar bersama suaminya. Setelah 14 hari menjalankan isolasi, mereka berdua di swab. Setelah keluar hasilnya, ternyata suaminya sudah negatif dan dia positif, masih tetap positif. Sehingga apa? Suaminya diizinkan untuk kembali pulang ke daerahnya. Tapi istrinya tetap tinggal. Pas ditinggal begitu sama suaminya, dia mulai menangis. Akhirnya apa? Kita satu kamar kan dia sama sepupunya. Setelah satu kamar sama sepupunya, nggak lama itu sepupunya menelpon. Dia nelpon pendamping, bu pendamping minta tolong. Adik saya mau bunuh diri. Akhirnya pendamping hubungi saya, ya saya pakai pakaian lengkap, apa di level 3 untuk naik ke kamarnya. Itu pisaunya udah di tangan loh, pisau udah di tangan dan nangis-nangis. Saya mau mati ini sekarang, saya mau mati. Kenapa ibu mau mati? Kenapa mau bunuh diri? Saya bilang, saya nggak mau suamiku tidak ada di sini. Saya mau ada suamiku. Selama nggak bisa begitu bu, suami kita sudah negatif bu, ibu masih positif. Tidak mau hadirkan suamiku. Akhirnya saya negosiasi, akhirnya saya hubungi suaminya itu melalui video call. Setelah video call suaminya, lalu suaminya mau mengerti, saya sampaikan sama ibu, oke bu, saya akan hadirkan suami ibu, tapi dengan catatan. Pertama, pisaunya kasih saya. Yang kedua, pada saat ibu ketemu sama suami, tolong tetap dengan protokol jaga jarak. Nanti kita siapkan tempat khusus. Ibu jangan sekali-sekali mendekati maupun memeluk suami ibu. Dan kalau dia mau, suaminya datang, kita pertemukan. Dan kalau dia bahagia, dia cuma butuh support dari suaminya. Seperti aja sih Mbak. Itu yang paling tidak bisa saya lupakan, menghadapi pasien yang mau berusaha bunuh diri seperti itu Mbak. Oke, sederhana ya. Mereka depresi. Iya. Sederhana, yang penting memahami ya apa yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Betul, ya. Oke, tapi itu perlu art juga, perlu seni juga. Kalau Dokter Helmi ada kejadian tidak terlupakan nggak nih dok sepanjang masa pandemi ini? Kalau dari kami, kalau pasien-pasien ya yang kita tangani itu di kamar operasi pastinya yang dalam kondisi swab negatif. Ya, jadi kalau untuk yang positif, terus terang saya nggak langsung ketemu karena pasti langsung kami rujuk ke rumah sakit rujukan. Cuman yang bagi saya itu yang paling menyentuh itu adalah, kan saya tugas di 3 rumah sakit Mbak. Satu persatu itu teman-teman saya itu yang dokter, yang perawat, petugas kamar operasi, apotik itu satu bertumbangan ya positif swab. Jadi
kalau dia positif tentunya harus diisolasi. Jadi rumah sakit ini yang harusnya dijaga oleh berapa orang petugas, ya kita harus bahu membahu, baku bantu. Jadi ya yang paling berkesan itu satu persatu teman saya positif swab dan lagi sementara diisolasi. Jadi buat masyarakat yang di luar sana podong ya, tolonglah jaga jarak tetap, protokol kesehatan, cuci tangan. Ya, karena rumah sakit pun itu lagi kepayahan masing-masing karena yang bertambah itu semakin banyak dan yang meninggal pun ya itu juga sudah banyak teman-teman kami. Jadi ya di situ mirisnya saya, Mbak. Lihat satu persatu teman yang kita akrab positif ya diisolasi, sementara kita harus tetap melayani di rumah sakit. Oke. Nah, inilah kenyataan, inilah realitanya ya yang dihadapi oleh tenaga kesehatan. Saya ke Pak Wahyu dulu di Makassar. Ini menanyakan tentang kebiasaan influenzanya dalam setahun itu bisa 3 sampai 4 kali ya. Tapi ternyata di masa pandemi ini alhamdulillah tidak pernah bahkan ya. Dokter Sugi mungkin bisa ada ada penjelasan untuk yang dialami Pak Wahyu ini, Dok. Ya, alhamdulillah berarti kalau selama pandemi ini influenzanya Pak Wahyu itu tidak terulang. Bisa jadi antibodi yang terbentuk di tubuh Pak Wahyu itu sudah luar biasa sekali, sehingga apa? Sehingga pada masa pandemi ini influensanya tidak kambuh lagi seperti itu, Mbak. Karena mungkin Pak Wahyu sudah terbiasa kena influenza, sudah tahu ini penanganannya, karena influenza sendiri itu dari virus penyebabnya, Mbak, virus flu. Itu virus influenza namanya, sehingga penanganan itu dengan menggunakan antibodi. Daya tahan tubuh kita aja diperkuat. Dengan menggunakan antibodi atau daya tahan tubuh kita diperkuat, insya Allah itu influenza akan berhenti dengan sendiri. Oke, baik. Nah, Dokter Helmi dan juga Dokter Sugi, sebenarnya masih banyak ini yang mau ditanyakan dan ya kita terbatasi oleh waktu. Artinya saya mau kasih kesempatan dulu untuk Dokter Sugi untuk memberikan pesan-pesannya kepada masyarakat, khususnya buat pendengar kita yang mendengarkan ngobrol kita di sore hari ini, Dok. Silakan, Dok. Oh ya, makasih Mbak. Ini saya cuma lanjutin namanya Dokter Helmi tadi pagi nelfon saya. Katanya ada yang mau terima tantangan untuk menghadapi ini. Wah, kalau mau terima tantangan silakan Mas datang. Serius, saya nggak main-main. Kalau Anda mau buktikan silakan Anda datang. Karena saya cuma bisa bilang, virus ini nggak kelihatan, Mas. Ini nggak kelihatan, nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Jadi hati-hati dalam berbicara. Jangan sampai Anda terpapar, Anda menangis-nangis seperti itu. Bukan apanya, kasihan keluarga Anda bawa virus bawa pulang ke rumah, kasihan. Tetaplah dengan protokol kesehatan. Saat ini adalah tetap jaga jarak, pakai masker, dan tadi cuci tangan seperti itu, Mbak. Dan percayalah, yakinlah bahwa virus ini ada, Mbak. Virus corona ini ada, yakinlah. Karena ahli virus sendiri yang menyatakan virus ini ada, bukan rekayasa, bukan main-main seperti itu. Itu sih yang Mbak mau sampaikan. Baik. Terima kasih, Dokter Sugi. Kalau Dokter Helmi, khususnya, ya silakan, Dok. Jadi buat semuanya, kita ini ibarat lagi naik kapal. Nah, kita naik kapal di satu kapal, terus kita menghadapi badai yang sama ini. Jadi badai ini kita harus saling bahu-membahu lah antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat supaya kita bisa melalui badai ini bersama-sama dengan selamat. Jadi jangan kita sama-sama menghadapi badai, terus ada yang menghujat, menyalahkan lah, konspirasi lah, apa tuh. Jadi sebaiknya kita bahu-membahu lah, kita gotong royong. Jangan melihat dari cuman baca berita saja dari WA, wah ini yang benar, oh itu salah. Jadi cobalah kalau ada berita disaring dulu, lihat dari sudut pandang yang berbeda. Sama itu ibarat kalau arsitek lagi bangun rumah, jangan lihat dari depan saja, lihat juga dari samping, belakang, depan, dalam, baru kita tahu ini berita benar atau salah. Jadi buat semuanya, kalau ada informasi disaring dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Disebar, jadi akhirnya orang pusing. Terus yang tadi menambahkan yang kenapa kalau flu bisa hilang sekarang, ya mungkin selama kita pandemi ini kita lebih sehat gaya hidup tak. Yang dulunya kita kalau habis pegang apa-apa nggak pernah cuci tangan, sekarang kita cuci tangan. Habis ngapain cuci tangan. Terus dulu berwudu mungkin pada saat sholat saja, sekarang mau tidur sudah bangun tidur wudu, ya itu juga bisa mengurangi penyakit. Terus pakai masker, jaga jarak. Jadi artinya kita sudah dengan hikmah dari corona ini, kita hidup sehat sudah kita lakukan. Jadi makanya kita terus fisik juga sama psikis sudah siap menghadapi penyakit. Pasti kita makan, olahraga. Jadi kita lebih sehat sekarang ini. Tapi ingat, tetap protokol kesehatan itu dilakukan. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Mandi kalau habis dari kemana-mana.
Oke. begitu. Oke. Dan itu juga gaya hidup normal baru, rajin pemeriksaan rapid atau swab. Nah itu sudah harus dilakukan, apalagi kalau habis kontak langsung periksa. Sekarang kan gratis itu, kalau mau pemerintah provinsi sudah siapkan. Rapid ya. Ambil itu kesempatan. Baik. Terima kasih, Baik. Mbak. Dr. Sugi, Dr. Helmi, terima kasih waktunya sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Dok. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.